Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga dengannya kita dapat melanjutkan materi kita dalam kajian rutin ya malam Senin, yaitu tafsir Al-Quran. Baiklah, untuk menyingkat waktu karena waktunya memang tidak panjang, langsung saja dibaca terjemahannya. Ayat Al-Baqarah ayat 253. Silahkan. Siapa duluan? Bismillahirrahmanirrahim. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Nah, gitu ya. Jadi antara kita dengan Nabi dan Rasul, ya, jelas Nabi dan Rasul itu diberikan kelebihan yang lebih ya daripada kita, sama-sama manusia ya, sama-sama manusia, akan tetapi mereka mah diberikan khusus ya, kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan kita. Karena di samping mereka diberikan kelebihan tersebut, ujian mereka juga lebih besar, lebih banyak daripada kita. Nah, dan rasul-rasul kelebihan mereka masing-masingnya berbeda, ya. Tidak sama begitu. Makanya Allah berfirman, kalau sekiranya Allah menghendaki, mereka tidak akan berbunuh-bunuhan, betul. Tetapi Allah itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Inti nama terserah Allah weh gitu. Pasti ada hikmahnya inti namanya. Nah, pasti ada hikmahnya. Apapun pokok nama yang Allah inginkan, tidak patut bagi kita untuk mempertanyakan kenapa Allah demikian, kenapa Allah demikian. Itu mah pokok nama kehendak Allah. Terserah Allah mau ngapain juga, pasti ada hikmah di balik semuanya itu. Kadang juga kan kita bertanya kepada teman-teman kita, kenapa Allah menciptakan neraka? Padahal Allah kan sayang kepada hambanya. Allah kan maha penyayang, maha pengasih. Tapi kenapa dia menciptakan neraka? Gitu. Kenapa Allah tidak menjadikan semua umat ini menjadi Islam saja? Kenapa Allah menciptakan neraka? Kenapa tidak menciptakan surga saja? Gitu. Nah, hal-hal seperti ini, ya, ambil saja hikmahnya. Kenapa Allah ini menciptakan neraka? Dia kan maha penyayang, maha pengasih. Masa tega begitu saja untuk menyiksa hambanya gitu. Jadi jawaban pertama adalah yang pertama yaitu manusia oleh Allah diberikan kebebasan. Oleh Allah diberikan kebebasan untuk memilih. Ya. Makanya ini yang menjadikan manusia itu lebih mulia daripada malaikat, karena manusia diberikan kebebasan oleh Allah. Karena manusia diberikan kebebasan itu, maka oleh manusia terserah dia mau jadi atau dia mau ke neraka atau ke surga. Kalau mau ke neraka, kata Allah, begini caranya. Kalau mau ke surga, caranya begini. Tetapi manusia itu sendirilah yang bodoh. Mereka tidak mengikuti panduan, mereka justru memilih untuk menjadi tidak baik, mereka memilih untuk tidak beradab kepada Allah, mereka memilih untuk menjauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, oleh karenanya bodoh sekali mereka, kata Allah.
gunung misalkan gunung itu pertama diamanahkan jadi khalifah, nggak sanggup, ya. Yang sanggup mengambil hal tersebut adalah manusia. Makanya di sini dalam Al-Quran juga sesungguhnya manusia itu bodoh, dia bodoh ya, berani mengambil risiko. Nah, oleh karenanya ya, di samping Allah memberikan ujian tersebut kepada manusia, Allah memberikan pedoman. Allah berikan pedoman ini, silahkan kau dibaca, mangga, enggak juga, ya ini konsekuensinya. Nah, padahal sebelum kita lahir ini sudah ada MOU sebenarnya mah. Sebelum kita lahir sudah ada MOU. Kamu siap lahir? Kata Allah, siap. Oh, kalau siap mah berarti begini dia konsekuensinya, begini, 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 begini. Oh, siap, kata si manusia ini. Kamu, apakah kamu tahu aku ini adalah Tuhan kamu? Kata Allah. Iya, saya bersaksi engkau adalah Tuhanku. Siap dengan ujian-ujian di dunia? Kurang lebih lah seperti ini ya pertanyaan. Oh, siap, katanya. Akhirnya terlahirlah ke dunia. Gitu. Dan ketika terlahir di dunia tersebut, kata Allah, dihapuslah memori-memori ketika ada percakapan tersebut di dalam rahim itu. Nah, itu intinya namanya. Makanya ketika lahir langsung nangis. Ternyata dunia teh begini. Nah, makanya disindirkan, manusialah yang bodoh, manusia yang bodoh. Nah, okay. Jangan pegang api, kan itu yang bodoh. Nah, itu dah sifat manusia. Tapi lebih saking ininya manusia ya, mulianya manusia ini, itu dia tadi. Diberikan kebebasan, silakan. Mereka diberikan kehendak. Kalau manusia berkehendak demikian, terkadang Allah kehendaki, terkadang tidak. Nah, tapi kalau misalkan hal-hal yang sehari-hari, yang konyol orang lakukan, misalnya dia punya kehendak, akhirnya dikehendaki. Saya lompat deh dari lantai 15. Kira-kira saya mati nggak ya? Contohnya. Dia loncat dari lantai 15. Mati apa tidak? Nah, itu kan perbuatan-perbuatan konyol. Dia sendiri yang menginginkannya. Makanya manusia itu selain dalam keadaan lemah, selain dalam keadaan tidak bersyukur, selain dalam keadaan selalu mengeluh, manusia itu adalah bodoh. Itu intinya. 4, so, mangga 254. Orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syaitan. Orang yang kafir itulah orang yang zalim. Nah, ini maksudnya ya, belanjakan harta sebelum jual beli itu tidak ada lagi. Nah, sebab nanti mah nggak ada jual beli ya. Nggak ada jual beli, kerabat juga nggak ada. Maksudnya di akhirat itu orang akan sibuk dengan dirinya sendiri. Yang selalu menemani mereka itu adalah amal mereka. Amal. Maka mulai dari sekarang, nah, belanjakanlah. Maksudnya belanjakan di sana itu, infakkanlah harta kalian. Nah, jadi sekarang ini kalau kita mampu berinfak 5.000, 10.000, silakan berinfak. Allah berikan kemudahan bagi kita sebenarnya ini teh. Sebelum benar-benar menjadi kaya. Contoh ya, makanya kita latihannya, nih yang ekonominya di bawah UMR, terus aja bersedekah, ya. Untuk apa? Melatih diri sebelum benar-benar kaya. Saya kasih contoh nih. Ibu punya uang 50.000. Kira-kira ibu melihat orang yang di jalan, kasihan sekali ibu tehnya ngedorong gerobak, misalkan belum makan, lalu kemudian dia datang kepada kita. Ibu, saya mau makan, saya belum makan seharian ini, misal dari pagi sampai sore belum makan. Nah, contoh ya, kita ketemu dia malam hari. Dia ngedorong gerobak sama anak istrinya. Akhirnya minta kepada kita. Padahal saat itu uang kita hanya 50-50-nya. Kira-kira ibu mau nggak ngasih 25.000? Mau nggak kira-kira? Mau ya? Mau, alhamdulillah. Sip. Sekarang, ibu jadi orang kaya. Ibu punya uang 2 triliun. Mau nggak ngasih orang 1 triliun? Itu maksud saya. Sebelum menjadi orang kaya, maka sedekah silakan. Paham ya? Makanya kau kaya, mau orang selalu lebar begitu. Nah, jadi sebelum kaya raya, sedekah dari sekarang. Ulang lagi, ibu punya uang 5.000. 5.000 nih. Kira-kira ibu memberikan orang di jalan 2.000 bisa nggak? Bisa.
Nah, ibu punya 1 miliar. Mau nggak ngasih orang 500 juta? Enggak, saya juga yakin nggak bakal ya. Wah ini setengahnya lebar banget, banyak sekali. Gitu. Pasti kita akan tampung. Itulah manusia. Makanya tadi saya katakan, disebutkan dalam Al-Quran, manusia itu bodoh, kufur dia nyata, lemah dan lain sebagainya. Dia menganggap yang ada di depannya ini itu yang akan bisa membantu dia. Padahal yang membantu dia adalah yang sudah menjadi pelayan untuknya. Yang jadi pelayan untuknya itu contohnya adalah dia sodako menggunakan harta tersebut. Sebenarnya itu pelayan buat dia. Silahkan lanjut. Ayat 255. Allah tidak ada lagi Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad ya, dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepadanya, apakah ayat yang paling agung di dalam kitab Allah? Lalu kemudian mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu kata Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi SAW mengulang-ulang pertanyaan tersebut. Dan kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat kursi, kata Ubay bin Ka'ab. Ini termasuk adab ya. Adab terkadang ya kalau di pesantren ya, kalau di pesantren itu ketika kamu ditanya oleh gurumu, sementara di sekeliling kamu ini ada yang lebih pintar dari kalian. Walaupun kalian tahu jawabannya, diam. Biarkan kesempatan kepada yang pintar itu untuk menjawab. Kalau yang pintar itu benar, kamu dapat kebaikan. Kalau yang pintar itu salah, kamu tidak termasuk dalam hal tersebut. Nah, makanya ini Ubay bin Ka'ab ya, ketika ditanya, menurut kamu ayat yang paling agung apa? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah nanya lagi, ayat yang paling agung dalam Al-Quran ayat apa? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kata dia. Rasulullah terus mengulang-ulang pertanyaannya, sampai di terakhir, ayat yang paling agung ayat yang mana, kata Rasulullah? Ayat kursi, kata Ubay bin Ka'ab. Apa kata Rasulullah? Nah, sesungguhnya engkau engkau akan dilelahkan oleh ilmu. Nah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi mempunyai 1 lidah dan 2 bibir yang senantiasa menyucikan Al-Malik. Allah maksudnya di sisi tiang arsy. Aku pernah mendatangi Rasulullah SAW ketika itu beliau sedang di masjid. Lalu aku duduk, maka beliau bertanya, hai Abu Zar, apakah engkau sudah sholat? Belum, kata Abu Zar ya. Berdiri dan kerjakanlah sholat, kata Rasulullah ya, memerintahkan Abu Zar untuk sholat. Setelah itu aku duduk lagi, kemudian bertanya, hai Abu Zar, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan yang berwujud manusia dan jin. Lalu Abu Zar bertanya, ya Rasulullah, apakah ada setan yang berwujud manusia? Apa kata beliau? Iya. Lalu apakah ada setan yang berwujud manusia? Ditanya lagi. Iya, jawab beliau. Lalu ditanyakan lagi, ya Rasulullah, apakah sholat itu? Sholat adalah kebaikan yang ditetapkan. Barang siapa yang menghendaki boleh mengerjakan sedikit, dan barang siapa menghendaki boleh mengerjakan banyak. Lebih lanjut kutanyakan, kata Abi Zar ya, kemudian apakah puasa? Beliau menjawab, suatu kewajiban yang pahalanya mencukupi dan di sisi Allah terdapat tambahan pahala. Lalu Abi Zar bertanya ya, mana di antara sedekah itu yang lebih baik? Nah ini keren ini. Beliau menjawab, sedekah yang diberikan oleh orang yang sedikit hartanya, atau sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi kepada orang miskin. Nah, tadi ya, pembahasannya nyambung kayak tadi.
Sedekah yang mana yang lebih baik? Sedekah yang orang yang hartanya sedikit. Makanya tadi saya jelaskan ya, mumpung belum benar-benar kaya, silahkan bersedekah dari sekarang. Sedekah nggak harus berupa uang kan? Nggak harus berupa uang. Sedekah berupa makanan, ya. Sedekah berupa hal-hal yang disenangi oleh orang, itu juga alhamdulillah insyaallah. Baik ya. Lalu kemudian beliau ditanya, ya Rasulullah, berapakah Rasul yang diutus? Beliau menjawab, secara keseluruhan mereka berjumlah 313 lebih. Ya, satu jumlah yang banyak. Nah, itu ya. Berarti jumlah Rasul itu berapa ini? 313. Ini sebagai dalil ya, para guru-guru kita, kalau misalkan kita bertanya, mereka menjawabnya 313. Di lain tempat ya beliau mengatakan berjumlah 315 orang. Ada yang mengatakan 315, ada yang mengatakan 313. Lalu ditanyakan lagi, ya Rasulullah, ayat apa yang paling agung yang telah diturunkan kepadamu? Beliau mengatakan ayat kursi. Nah, satu lagi, ini keren ini ya. Abu Hurairah, ada sebuah hadis ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Hurairah diperintahkan untuk menjaga Baitul Mal, untuk menjaga harta ya. Jadi pada malam itu masuklah seorang laki-laki. Dia mencuri, akhirnya Abu Hurairah menangkap orang ini. Kata orang ini, wahai Abu Hurairah, tolong lepaskanlah aku. Karena aku punya anak, punya istri yang belum makan. Kami belum punya makanan. Akhirnya Abu Hurairah melepaskan seorang laki-laki ini. Lalu kemudian besoknya Rasulullah langsung to the point kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan tadi malam kepada tawananmu? Rasulullah tahu kan? Padahal Rasulullah nggak dikasih tahu sama Abu Hurairah. Tapi langsung Rasulullah to the point. Wahai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam? Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia itu mencuri. Lalu kemudian aku menangkap dia. Tapi saya iba kepadanya, wahai Rasulullah. Karena dia mengatakan dia belum makan, dia punya istri, dia punya anak yang belum makan. Akhirnya saya lepaskan. Besok dia akan kembali lagi, kata Rasulullah. Besoknya, benar, orang yang sama. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Apa kata laki-laki ini? Dengan alasan yang sama. Abu Hurairah punya rasa iba. Dia kasihan, dilepaskanlah laki-laki ini. Besoknya lagi Rasulullah, to the point. Apa yang kamu lakukan kepada tawananmu tadi malam? Dengan jawaban yang sama. Abu Hurairah iba. Besok dia akan kembali lagi, kata Rasulullah. Abu Hurairah nggak percaya. Tapi mau ngebuktiin aja. Akhirnya mau dibuktikan benar nggak kata Rasulullah ini. Dijaga pada malam itu orang yang sama mencuri. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Sekarang saya tidak akan melepaskanmu demi Allah, kata Abu Hurairah. Saya akan langsung hadapkan kamu kepada Rasulullah. Apa kata orang si laki-laki ini? Wahai Abu Hurairah, maukah engkau aku ajarkan satu ilmu? Apa itu, kata Abu Hurairah? Kalau kamu amalkan ini, maka tidak akan ada yang bisa seperti guna-guna, sihir, tidak akan mempan kepadamu. Saya ajarkan kamu, diajarkanlah Abu Hurairah tentang ayat kursi. Ayat kursi sama pencuri. Apa kata Rasulullah? Apa kata Abu Hurairah? Demi Allah, saya akan tanyakan dulu ini kepada Rasulullah sebelum saya amalkan. Akhirnya dilepaskan tawanan ini. Rasulullah bertanya lagi, kenapa dilepaskan tawanan tadi malam, kata Rasulullah. Iya seperti itu, hai Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, dia mengajarkan saya sebuah ilmu. Dia menyuruh saya sebelum tidur saya baca. Apa itu, kata Rasulullah? Ayat kursi, kata Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Sungguh kali ini dia benar walaupun dia tukang dusta, kata Rasulullah. Tahukah kamu, wahai Abu Hurairah, tiga malam berturut-turut itu yang mencuri, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kata Abu Hurairah. Sesungguhnya dia adalah setan. Setan. Tapi lihat kan, tidak seenaknya doang kita menerima. Nah, maksudnya menerima sesuatu yang baik,
Tapi kita harus pastikan dulu apakah itu benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ditetapkan oleh Rasul, alhamdulillah kerjakan. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya, Jib. Togut. Ya. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Memang kita tidak boleh memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Jangankan memaksa mereka untuk memeluk agama Islam, mencela sesembahan mereka pun itu kita diharamkan, mencela sesembahan mereka. Disebabkan apa? Di dalam Al-Quran dijelaskan mereka juga nanti akan mencela sesembahanmu. Kalau mereka tidak mau masuk agama Islam, tidak apa-apa. Ya. Kalau mereka misalkan mau masuk agama Islam, sambut mereka. Gitu. Tapi masuk Islamnya jangan setengah-setengah. Masuk Islam jangan setengah-setengah. Terkadang nah kita juga termasuk bisa jadi ya yang termasuk di definisi ini, masuk Islam setengah-setengah. Kita sudah mengaku kita Islam. Padahal konsekuensi daripada Islam itu tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Jawabannya ya, orang-orang kafir Quraisy itu yang menyembah patung-patung yang sekian banyaknya itu ya, mereka ditanya oleh Rasulullah, kalau misalkan kamu di tengah laut ini, perahu kalian itu, kapal kalian itu dihempas badai, kepada siapa engkau meminta pertolongan? Kepada Allah. Kepada Allah. Terus kalau misalkan sudah aman dari badai tersebut, kamu sudah di darat, kepada siapa kau minta rezeki? Kepada ini, cina patung-patung ini. Makanya kata Rasulullah, kenapa kamu tidak minta kepada yang satu saja yang di atas? Itu kata Rasulullah. Bahkan ketika ditanya juga dari kejadian yang lain, kenapa kamu menyembah patung ini? Padahal sama sekali tidak mampu memberikan mudarat, tidak mampu memberikan manfaat. Apa kata mereka? Sesungguhnya ini hanya adalah pengantar. Pengantar doa kami, mereka yang mengantarkan nanti kepada Allah. Dan mereka ini mendekatkan kami kepada Allah. Jadi kami menghadap ke mereka, tidak menyembah mereka, kata mereka. Apa bedanya sekarang? Ya, jadi langsung saja. Nah itu makanya yang salah teh. Itu yang salah, yang tawasul yang salah. Minta doa supaya doa kita ini disampaikan oleh orang yang meninggal. Nggak ada sama sekali hubungannya sedikit pun. Beribu-ribu kali pun yang sudah meninggal ini, sesoleh-soleh apapun dia, beribu kali, berjuta-juta kali dia minta doa untuk kita, nggak ada, nggak bakal nyampe, nggak bakal. Meskipun seorang syekh, bahkan Rasulullah saja kok nggak seperti itu. Makanya kalau berziarah, kita yang mendoakan, bukan kita yang minta doa kepada mereka. Itu yang dimaksud dengan syirik akbar. Nggak boleh. Kita kalau misalkan minta doa ke misalkan ke Ustaz nih, misalkan maksudnya kayak gini ya, Minta bantu doain. Nggak apa-apa itu boleh, karena dulu kejadian dulu ya, ada seorang dulu yang disengat kalajengking atau yang disengat hewan lah ya. Akhirnya ada seorang sahabat lagi perjalanan, dia minta diruqyah. Akhirnya diambilkan air, dibacakan Al-Fatihah. Sembuh atas izin Allah, sembuh ternyata orang ini. Gitu ya, itu tidak apa-apa. Intinya, kalau kita minta atau tawasul, kita minta doa kepada orang yang masih hidup, itu diperbolehkan. Kalau kita minta doa kepada orang yang sudah meninggal, itu namanya syirik. Apapun itu alasannya ya, ini kan kita tidak menyembah mereka. Mereka kan orang-orang soleh katanya. Mereka kan orang-orang soleh, jadi kita minta kepada orang soleh ini.
Termasuk saya kan dulu juga sebelum ujian nasional, kami ke sana dulu, ke makam dulu. Simpen air, semuanya di atas makam mereka, makam beliau tuh, simpen air, ngebret banyak banget itu air. Baca Yasin, kita berdoa, sudah itu kita minum. Ini besok pas ujiannya diminum lagi. Kalau bisa wudhu pakai itu tuh. Besoknya lagi kan 3 hari dulu kan ya ujian nasional apanya. Minum, wudhu, bismillah, mudah-mudahan ya ini bisa menjawab. Karena kita minum tadi, jadi kita menjawab. Faktanya berapa? Cuman 25 orang yang lulus. Saya mungkin terakhirnya itu. Azan dulu ya. Saya pernah lihat di TikTok. Saya kan punya akun TikTok ya. Saya lihat di TikTok, sudah berapa meter itu mau masuk ke makamnya ini, orang harus, gimana sih namanya? Iya. Wah, Masya Allah, ngeri banget. Nah, iya, makamnya luas banget, luas lapangannya teh. Makamnya makamnya bagus. Nggak tahu, cuma lihatnya di YouTube ya, pokoknya Syekh lah, merenan pasti itu mah. Kiai Agung. Kiainya kan bisa jadi benar nih, pengikut-pengikutnya kan yang berlebihan. Akhirnya dia harus pakai lutut jalannya teh. Gini aja, apa sayang? Iya. Jalannya ngeri banget, kayak sungkem-sungkem gitu jalannya teh. Tidak boleh, padahal itu orang sudah meninggal. Kasihan nanti orangnya. Pun juga nanti insya Allah yang akan kita bahas itu adalah tidak bolehnya menghias kuburan. Tidak bolehnya membangun sesuatu di atas kuburan. Seperti rumah apa namanya, seginilah bangunannya, dibikin tinggi. Kayak dibikinlah bagus supaya orang-orang itu dibikin saung, tidak boleh. Nggak boleh itu mah ya. Sama sekali tidak dibenarkan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib juga ya. Kata Ali bin Abi Thalib, maukah kalian aku ajarkan yang diajarkan Rasulullah kepadaku, kata Ali bin Abi Thalib. Maukah kalian aku perintahkan yang diperintahkan Rasulullah langsung kepadaku? Apa kata para sahabat? Tentu, wahai Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya dulu aku diperintahkan oleh Rasulullah menghancurkan kuburan yang tinggi-tinggi itu tuh, dihancurkan. Nah, maka aku perintahkan kalian mulai saat ini juga, ketika kalian melihat makam-makam yang tinggi, ya bangunannya, hancurkan, kata Ali bin Abi Thalib. Ini sekarang fenomena kita ya, yang terjadi di Indonesia. Kalau ulama mah alhamdulillah betul, dah ulama mah raji alim ya. Tapi kalau misalkan bertentangan dengan syariat, maka jangan dilakukan. Letak kemuliaan seseorang itu bukan tinggi, rendahnya, jeleknya kuburan, bukan. Tetapi letak kemuliaan seseorang itu adalah terletak pada agamanya, akhlaknya. Nah, gitu. Sebagaimana yang disabdakan di sini ya oleh Umar sendiri yang mengatakan, sesungguhnya kemuliaan seseorang adalah pada agama, kehormatan, dan akhlaknya. Meskipun orang itu hitam, meskipun orang itu pendek atau putih dan lain sebagainya, kalau misalkan agamanya tidak baik mah bukan itu letak kehormatannya. Paham sampai di sini ya? Kita lanjut sekarang 257.